melatih kesabaran Ibu ya. Ya. Jenengan saya latih sabar, anak saya melatih saya sabar. Ya. Dan saya latih menunggu saya ya tidak. Enggak datang-datang. Nah, jamaah dumiakan Allah, saya mana tadi? Ada orang datang untuk dibelikan satu barang. Pak, saya butuh motor, harganya 5 jutaan. Mereknya ini tolong carikan, nanti kalau sudah dapat saya beli dengan cara kredit. Kan begitu kan? Itu boleh atau tidak? Boleh menurut jumhur ulama. Tetapi oleh lembaga keuangan tidak seperti itu. Ya. Bu, gini saja, yang cari motornya biar ibu saja. Loh, berarti saya diutangi duit, nanti jenengan minta tambahan. Itu riba mas? Iya memang riba, tapi saya nggak lakukan itu. Kita jual beli handphone saja. Ya, jadi di kantor itu ada handphone. Bu, ini ada handphone, jenengan beli 6 juta rupiah, dibayar cicil selama 1 tahun, 12 kali, per cicilan 500 ribu. Totalnya 6 juta. Loh mas, saya ini butuhnya motor kok malah suruh beli handphone. Kan handphonenya bisa dijual, tenang saja, pokoknya manut saja sama saya. Nanti jenengan dapat motor. Oh iya, ini handphone harga 6 juta saya jual ke jenengan. Silahkan bayar cicil, nggak usah pakai uang muka. Tinggal nanti dicicil mulai bulan depan. 500 ribu selama 12 kali 1 tahun. Oke, sepakat. Setelah sepakat, handphone ini jadi milik siapa? Sudah diserahkan ke orang tersebut. Barang yang sudah diserahkan boleh nggak dijual? Boleh. Meskipun belum dibayar, boleh. Paham? Yang jadi persoalan, meskipun sudah dibayar, barang belum diserah terimakan, tidak boleh dijual. Paham? Ya. Yang penting penyerahannya. Saya beli handphone, utang, habis itu tak jual karena kebetulan habis membeli, malah ada kebutuhan mendesak, saya jual, boleh nggak? Boleh, selama handphone itu sudah diserah terimakan. Nah, ketika dia sudah terima handphonenya, ini bu handphonenya, kita akad murabahah. Saya jual, saya beli handphone harga 4,5, saya jual 6 juta secara kredit kepada jenengan, tanda tangan selesai. Maka handphone milik jenengan. Ya mas, selesai begini? Iya. Nah sekarang ibu kan butuhnya motor. Betul mas, kenapa suruh beli handphone? Tenang saja ibu, nggak usah marah-marah. Nah ini handphone jenengan jual. Dan kami BMT siap membelinya kembali dengan harga 5 juta cash. Paham? Paham ibu ya? Ya. Sekarang handphone tadi kan sudah milik jenengan bu. Jenengan mau banting, mau buang, mau dikasihkan orang, mau dijual terserah jenengan. Nah maka jenengan jualah handphone itu ke kami. Dengan harga 5 juta cash, saya bayar 5 juta cash. Saya nggak ngutangin jenengan duit loh ya. Saya jual beli handphone sama jenengan dengan cara tidak tunai. Jenengan belinya 6 juta, sekarang jenengan jual handphone itu dan saya beli kembali dengan harga 5 juta cash. Paham? Nah inilah yang disebut dengan bai'ul ainah. Hukumnya haram. Ini namanya ngakali malaikat raqib dan atid. Ya tidak? Ya. Itu namanya ya. Dan mereka tidak akan terakali ibu-ibu ya. Ya. Maka kalau ngakali seperti itu boleh, saya bisa ngakali ya atau tidak? Mas, mau handphone enggak? Mau. Ini handphone harga 3 juta. Yuk hari ini apalagi bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah dikerjakan pada bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 sampai 10. Maka saya ingin bersodakoh. Hari ini saya sodakohkan handphone saya seharga 3 juta, ikhlas lillahi ta'ala kepada jenengan. Diterima oleh beliau. Maka saya sama, mas, jenengan harus juga bersodakoh. Ya atau tidak? Supaya jenengan dapat pahala juga. Maka handphone itu sodakohlah ke saya lagi. Supaya jenengan juga dapat sodakoh nilainya 3 juta. Setelah selesai, saya dapat 3 juta sodakoh, beliau dapat 3 juta sodakoh. Habis itu mas, kok sekali saja kayaknya kurang cukup ya. Kita ulangi 10 kali. Biar kita sodakoh 30 juta, ya atau tidak? Ya. Kalau perlu 100 kali. Apakah malaikat akan mencatat? Mencatat. Tapi mencatat pelaku maksiat, ya atau tidak? Ngakali malaikat. Ya ini tidak benar. Maka praktek ini adalah praktek hilah. Hilah itu bersiasat. Maka para ulama menyatakan at-tahayulu alal haram haramun, bukan takhayul. Kalau takhayul itu kuntilana gendruwo memedi ya. Ya. Ini tahayul pakai hak. At-tahayulu alal haram haramun, bersiasat kepada yang haram hukumnya adalah haram. Seperti siapa? Bani Israel.
dilarang memancing ikan di hari Sabtu, tapi dia pasang jaring di hari Jumat. Sabtunya ikan keluar terperangkap, ngambilnya di hari Ahad. Mereka mengatakan, saya tidak melanggar, saya tidak menangkap ikan di hari Sabtu, saya tidak memasang jaring di hari Sabtu, saya pun tidak mengambil jaring kecuali di hari setelah Sabtu. Kan begitu? Nah, tapi Allah murka karena niat mereka ngakali hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hati-hati. Kemarin sudah kita bedah, kita bahas tentang dana talangan haji yang ternyata banyak bermasalah. Ya. Tapi kalau saya jelaskan sekarang panjang Ibu. Ya, panjang. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya persilakan. Ada baik topik yang saya sampaikan atau di luar topik saya persilakan. Mumpung di sini ya. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh kali lipat ya. Hukumnya bagaimana? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memberikan batasan dalam mengambil keuntungan. Paham? Mau untung 100%, 200%, 300% silahkan. Tetapi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah yaitu seorang muslim itu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Samhan itu apa ya? Tasammuh atau tepo seliro, ya betul ya, atau apa ya? Sulit diterjemahkan soalnya. Memudahkan lah, ya. Memudahkan kepada saudaranya. Maksud memudahkan adalah kalau ngambil untung ya jangan tinggi-tinggi, paham? Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena memberikan kemudahan bagi orang lain. Tetapi secara hukumnya mengambil untung itu tidak ada pembatasan. Meskipun ada sebagian ulama berijtihad tidak boleh lebih dari sepertiga harga pembelian. Itu memang ada. Tapi pendapat itu dibantah oleh jumhur ulama. Pendapat itu lemah. Sebab misalkan saya beli beras kulaan 1 ton. Per kilonya 10.000. Setelah saya kulaan baru saya taruh di toko saya. Mau saya jual 12.000, ternyata saya dapat kabar bahwa terjadi banjir besar sehingga panen raya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat habis semuanya. Sehingga harga beras pada saat itu naik jadi 40.000 per kilo. Boleh nggak saya jual 40.000? Boleh, meskipun untung saya 400%, ya atau tidak? Ya. Kenapa? Karena memang keadaan seperti itu, tidak masalah. Tetapi bagi seorang muslim adalah memudahkan. Makanya ketika paceklik terjadi, harga gandum mahal, Utsman ibnu Affan membeli gandum dari tempat lain, kemudian dia jual dengan harga murah, bahkan sebelumnya beliau sedekahkan seluruh perdagangannya. Karena beliau yakin Allah akan memberikan keuntungan 700 kali lipat, bahkan lebih. Kan begitu? Nah, maka tidak ada pembatasan. Boleh-boleh saja selama tidak melanggar 2 hal. Apa 2 hal itu? Ada yang bisa jawab, dapat hadiah roti. Sudah saya siapkan ini hadiahnya, Ibu ya. Apa syaratnya dalam mendapatkan keuntungan? 1, keuntungan itu tidak boleh hasil dari ihtikar. Ihtikar. Rasulullah mengatakan man ihtakara faqad khati. Barang siapa yang melakukan ihtikar, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena innallaha huwal musa'ir. Karena Allah lah yang menetapkan harga. Ihtikar itu melakukan penimbunan agar dia bisa memonopoli. Yaitu namanya ihtikar. Nah, maka ihtikar, penimbunan untuk bisa memonopoli itu dilarang dalam Islam. Itu dilarang. Oke. Ya. Ihtikar itu penimbunan. Dan penimbunan ini bisa terjadi pada semua barang, Pak. Meskipun dulu jumhur ulama mengatakan
penimbunan itu hanya bisa terjadi pada bahan makanan. Tapi kata Imam Malik tidak. Meskipun pendapat Imam Malik dulu minoritas, dianggap lemah oleh sebagian besar ulama karena ihtikar hanya bisa terjadi pada bahan makanan saja. Tapi ternyata hari ini ihtikar juga bisa terjadi pada selain makanan. Penimbunan bensin, minyak tanah yang dulu nggak ada minyak tanah bensin di zaman para sahabat ya atau tidak. Kemudian penimbunan masker ya atau tidak. Ya. Yang kemarin pada nimbun masker, satu box harganya berapa Ibu? 1 juta itu sampai di Jakarta itu ada yang sampai 1 juta. Ya, orang sengaja menimbun itu. Ya, bahkan mohon maaf, saya itu diberitahu oleh orang, ada perusahaan-perusahaan sengaja produk-produk tertentu tidak boleh masuk, bahkan ketika masuk dibuang di laut. Ya. Supaya apa? Untuk mengendalikan monopoli dia. Sehingga barang yang ada di pasaran di dalam sebuah negeri itu terbatas. Sehingga harganya terus stabil tinggi. Nah, ini perlakuan mendapatkan keuntungan dengan cara yang haram. Yaitu melakukan ihtikar, penimbunan. Yang kedua, tidak boleh mendolimi atau dalam arti menipu konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Seperti yang terjadi pada kompor tadi saya tadi. Ya tidak? Nah sekarang begini Ibu. Contoh. Maksudnya kedoliman itu begini. Misalkan ada orang datang dari desa. Misalkan dari pegunungan utara ya, atau pegunungan kidul lah. Datang ke kota, ke Solo misalkan. Dia beli handphone di satu tempat. Maka dia mengatakan, Mas handphone ini harganya berapa? Oh ini harganya 4 juta Mas. Tapi handphone ini tidak saya jual karena tinggal satu. Saya carinya susah. Ini mau saya berikan calon istri saya misalkan. Misalkan loh ya. Nah, maka kemudian kata si pembeli, Mas, dah saya beli saja. Saya capek cari-cari handphone kayak gini di mana-mana. Lu Mas di sana itu mungkin ada Mas. Jenengan mubeng aja cari. Mas saya capek. Kalau mau saya beli. Mas ini pasarannya 4 juta. Tapi kalau dengan nekat maksa membeli barang ini, saya mau baru lepas 7 juta. Ya atau tidak? Saya untung besar atau tidak? Untung besar. Lalu si pembeli mengatakan, Mas, saya ini kecapean bawa duit kemana-mana terlalu banyak. Ya tidak? Dah saya bayar itu 7 juta. Ya, supaya saya agak enteng jalannya kan gitu. Akhirnya dibayar 7 juta. Boleh atau tidak? Boleh. Karena saya mendapatkan keuntungan tinggi tidak menipu. Tapi kalau saya menipu, Mas, ini harga di pasaran itu 5 juta Mas. Tapi buat jenengan 4,5 saja. Pada di pasaran cuma 1,5. Paham? Nah saya menipu itu tidak boleh dalam mendapatkan keuntungan dengan cara menipu seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo silakan. Begini Us. Ya. Ini suatu warung ya Us. Ceritanya warung makan gitu nggih. Terus harga sehari-hari itu misalkan sudah dipatok gitu nggih. Kemudian Ya. ada rombongan dari luar kota. Terus nanti dinaikkan gitu, itu termasuk najasi atau enggak Us? Terima kasih. Pembeli dari luar kota jauh gitu loh Us. Kemudian terus dinaikkan gitu. Dinaikkan harganya karena dia luar kota. Iya. Yang istilahnya ngeprok. Ya, secara adabnya ini tidak boleh. Kalau dia biasa menjual harga seperti itu ya jualah siapapun orangnya. Kalau dia menjual berarti dia tidak adil terhadap orang lain. Ya. Kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan misalkan ya. Nah, tetapi kalau tidak lebih baik jualah dengan harga yang sama. Ya. Biasanya warung makan, saya mohon maaf ya bukan biasanya, tapi ada warung makan yang di pinggir-pinggir jalan lintas antar kota itu kadang-kadang tidak dikasih harga. Betul atau tidak? Supaya apa? Bisa ngeprok. Ya atau tidak? Saya termasuk salah satu korbannya. Gitu. Ya, waktu itu saya datang ke satu warung, di situ ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim kan begitu. Ada label halalnya juga. Saya masuk ke situ. Saya dengan keponakan saya. Dah kamu pesan bebek 2 ya, sama es jeruk anget 2. Akhirnya dia pesan. Kita makan berdua. Ketika makan berdua, satu bebeknya garing alot ibu-ibu ya. Kedua agak kecil. 3 sambelnya agak bau-bau bagaimana kan. Tapi ya karena kelaparan dah kita makan ya. Kita terima, kita makan selesai. Pas bayar 100.000 lebih. Ya.
Padahal kalau di Solo itu makan berdua, waktu itu ya tahun itu, bebek yang terkenal saja itu berdua paling banter minimal 50.000 saja. Berdua makan bebek, satu potong ya. Ini 100.000 lebih. Maka saya tanya, keponakan, kamu tadi beli ada harganya enggak? Enggak ada om, kata dia. Enggak ada. Dah kita dekati kan, Mas, Mbak, saya tanya. Ini waktu itu apa namanya ketika diminta 100.000 saya sampaikan. Bebek itu harganya berapa Mbak? Satu potongnya. Satu potongnya 40.000 atau 45.000. Ya, satu potong kecil yang alot, yang gak garing itu 45.000. 40 ribuan lebih pokoknya. Kemudian saya sampaikan, kenapa nggak dikasih harga? Maka kata dia, begini Pak, kalau dikasih harga gitu kita agak kebingungan. Soalnya kadang bebeknya dapatnya agak besar, kadang dapatnya bebeknya agak kecil, kan begitu. Tuh, maka saya sampaikan Mbak, di Solo itu banyak tukang warung bebek yang semuanya dikasih harga, betul atau tidak? Dan mereka nggak kebingungan. Yang penting kalau bebeknya dibeli dengan bulu yang sudah utuh, kira-kira bebek itu besarnya seberapa kalau dipotong. Itu mereka sudah paham. Kalau bulunya baru sedikit, kira-kira bebeknya potongannya seberapa, mereka sudah paham. Lalu beli bebek berkali-kali kan gitu. Sejauh yang saya tahu nggak ada bebek ukuran sekambing, nggak ada. Ya, semuanya ukuran segitu bebek itu paling tinggi naik turunnya segitu. Maka apakah jenengan memanfaatkan orang-orang untuk membeli di sini yang tidak diketahui harganya begini, dia senyum-senyum saja kan begitu kan. Maka saya sampaikan Mbak nggak boleh. Dah kasih label harganya apalagi di depannya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai nama Allah tapi transaksi yang batil. Salah satu syarat sahnya jual beli itu wajib diberikan harga di depan diketahui kedua belah pihak. Paham? Jangan sampai nanti ketika bayar nopo kalkulatornya rusak menika kan begitu kan? Ya. Itu yang terjadi, yang banyak terjadi di lapangan. Maka nggak boleh. Kejelasan harga wajib diketahui oleh kedua belah pihak. Maka 8 syarat jual beli, dulu sudah pernah saya sampaikan kan? 8 syarat jual beli salah satunya adalah harganya jelas ketika mereka bertransaksi. Sering timbul ya. Ketika mereka bertransaksi harga tidak jelas, maka timbul perselisihan. Kan begitu. Wis tanahku tukunen Dik, lah piro wis sasae ra apa-apa sing penting aku kayak ono duit 50 juta sik kan begitu. Sesuai butuh lagi 10 juta. Sampai loh janjane tanah regane piro? Sekian. Loh wah kalau sekian saya enggak berani. Lah aku kan yang penting kan sudah bayar sekian-sekian. Akhirnya terjadi keributan. Maka tidak boleh. Harga ditetapkan di awal. Kalau jenengan datang ke satu warung, tidak ada harganya, sampaikan Mbak ini harganya berapa. Oh sekian, enggak masalah. Makan dulu baru bayar boleh. Yang penting jelas harganya. Supaya tidak timbul masalah. Diarani nggak punya duit nggak ada masalah ya tidak. Namanya diarani aja tanya-tanya nggak ada masalah ya.